Halo Om, namanya siapa Om? Halo, Zenik, teman-teman Zenik ya. Iya. Gua Ibnu dari Indonesia Car Audio Network yang biasa ngurusin pertandingan, training juri, seminar soal car audio. Itu gua nih yang biasa ngurus-ngurusin. Seksi sibuknya Mantap nih, lah. seksi sibuk ya nih. Nah, terus di iCan ini eh, salah satu playground ya buat kita bikin seru-seruan di komunitas car audio yang profesional, baik customer, workshop maupun installernya. Nah, kita ajak bareng-bareng untuk belajar mengenai technical, mengenai regulasi, mengenai bagaimana cara menjuri. Nah, ini wadahnya di iCare. Wadahnya di Icon. Wadahnya di iCare. Jadi berdirinya iCare tuh untuk ngewadah pencinta audio ya Om ya? Iya, menariknya kan iCan ini dibuatnya di Jakarta. Oke. Jakarta men, jadi Ah, ya. bener-bener pride Indonesia banget gitu loh. Sementara kan playground lain dari Eropa, dari Iya. Amerika, Iya. juga negara-negara lain ya yang di luar dari Asia lah. Nah, kalau di iCan itu sebaliknya, jadi dibuat di Indonesia, awalnya bernama Ken, terus kita mulai karena Malaysia sudah melirik, wah ada regulasi Hmm. buatan Indonesia, buatan Asia. Jadi mereka mau dong kita jadi partner di Malaysia, terus negara lain Singapura, Thailand, Hong Kong, Vietnam, terus Korea juga ada, Asia berarti ya Om? Asia. Asia. Makanya di Indonesianya jadi ada tambahan Indonesia Car Audio Network. Mantap. Ini piket, Piken. piket, Kalau piken. kalau Om Ardito nih lagi ngapain nih? Saya lagi dijurumusin installer saya. Jadi kebetulan baru selesai install di tempat beliau di Carnation di bawah, Mika. Sebulan baru jadi. Terakhir lagi tuning setelah break-in, ditawarin mau nggak mobilnya jadi demo car buat acara training penjurian ya. Yes. Training penjurian. Training juri. Jadi calon-calon juri yang akan bertugas di musim kompetisi 2025. Nah, mobilnya Om Ardito ini buat mereka mencari bagaimana cara menilai dari Ken yang baru untuk menilai staging, imaging, technical track, terus tonalnya. Nah, mobilnya Om Ardito nih yang kita pakai. Nih ada pertanyaan menarik nih dari saya nih. Iya. Jadi mobilnya Om Ardito kan Jenik nih. Iya. Notabene masih baru lah ya. Betul. Ya 1-2 tahun yang lalu lah ya. Kenapa harus di Jenik Om? Sebenarnya Atau bebas mobilnya? sebenarnya pilihannya bebas. Heeh. Nah, cuman karena gua pikir Zenny kan lagi hype ya. Ah, buat industri juga Buat ya. industri Lebih juga ya. lebih lebih menjual ya. Asik aja gitu loh. Zenny marketnya broadband, terus end usernya banyak, banyak yang suka juga. Hybrid juga. Iya, wah. Kalau di style audio rata-rata ya di beberapa kompetisi dan beberapa asosiasi itu punya prestasinya bagus-bagus. Nah, ya udah kita coba deh. Itu Oke, berarti sebenarnya kalau dari mobil nggak ada spesifikasi tertentu aja ya. nggak ada. Cuma pas kebetulan dapatnya Zenik. Dan mobilnya Om Ardito kan udah proper ya untuk Oh, bisa udah tahu. ready to compete ya. Jadi ya udah Om Arditonya bersedia, ya kita mendengar mobilnya Om Ardito. Persiapannya apa Om Ardito? Persiapannya, kalau mau panjangnya ya, kalau singkatnya lah. Dari November udah mikir konsepnya, Desember udah konsultasi ke installer, Ah, kayak penempatan barang di mana, alat-alat segala macam. Baru Januari eksekusi, Februari Februari awal beres. 3 bulan. Iya. Buat hari ini. Sebenarnya kalau benang merahnya gini, benang merahnya Icon terbuka buat siapa saja. Jadi Om Ardito nih customer di MGK ya, pasang audio. Jadi kita terbuka Icon. Siapapun yang mau mendekat dengan Icon, kita nggak membatasi diri. Om Ardito nih kebetulan mobilnya sudah selesai instalasi dan tuning. Kita ngomong ke Om Glorious ya. Iya. Sebagai installer kan Icon sama Om Glorious juga deket. Jadi Om,
ada mobil nggak bisa denger nih sama teman-teman juri. Oh ada. Nanti besok saya infokan ke Om Ardito, kebetulan ownernya Om Ardito. Ya udah Om Ardito bersedia waktu nih hari Sabtu, datengin mobilnya, ya udah Ya. kita Ambil selamat teman-teman kan di kalangan jadi lebih hobi. deket nih, lebih Ya. intimate. Lebih intimate, seru-seru. Nah, ini mau nanya lagi nih soal Icon sebenarnya, masih penasaran nih. Iya. Icon itu yang bentuk siapa sih sebenarnya? Kan ada Icon Indonesia gitu Iya, ya, iya. Car Audio Network. Iya. Terus ada Ken-nya sendiri Betul. gitu ya. Iya. Itu awalnya gimana sih Om Ibnu? Jadi kalau boleh kita flashback 10 tahun yang lalu ya. Icon udah 10 tahun, udah satu periode ya kalau kita berpikir eh bagaimana Pak Wahyu ya sebagai foundernya Ken Car Audio Network ini membuat satu platform penjurian yang menjadi kebanggaan Indonesia. Oke, Menjadi awalnya kebanggaan. tuh ya. Awalnya itu ide Sebagai besarnya itu. penjurian Iya, Standar. untuk standar penjurian di Car Audio, di khusus Car di Car Audio. Audio. Sementara sebenarnya kalau Om Ardito mungkin lebih tahu ada banyak taman bermain. Hmm. Ada banyak taman bermain untuk kompetisi Car Audio. Hmm. Yang salah satunya ada di Bandung sekarang ya Om ya. Ya. Salah satunya ada di Bandung. Hmm. Nah, lagi ada event di Bandung. Nah, kebetulan Icon 10 tahun yang lalu Pak Wahyu ngasih ide ngobrol sama saya kebetulan. No, kita bikin satu playground yang asik-asik aja nih. Jadi teman-teman semua bisa bertanding, teman-teman semua bisa belajar. Jadi jangan tutup pintunya itu Inklusif. eksklusif. Hanya untuk installer, hanya untuk pemegang brand. Oke. Komunitas juga boleh dirangkul. Hmm. Nah, nanti kita kasih tahu nih bagaimana teman-teman penggemar Zenik ini bisa dekat dengan Ken nanti ya. Kita Oke. bahas. Nah, dari ide itu kita mulai rancang regulasinya apa aja sih yang bisa kita enak nih mainnya. Misalnya bikin kelasnya paling kecil itu kelas 35, budget 35. Kelas 35 bisa main nggak di kelas 70? Kan sering pada naik kelas. Ya. Oh, kita bikin kelas 70. Baru bikin kelas unlimited misalnya. Nah, dari sini silakan teman-teman customer, teman-teman penghobi main di kelas consumer. Nah, kelas installer bagaimana kok? Kan dia punya experience lebih dari sekedar customer. Kita bikinin kelas prosumer. Prosumer. Prosumer itu budgetnya berapa? Mulai dari 70 kita main. Jadi installer boleh main di prosumer ya. Mulai dari prosumer 70, budget 70, naik lagi di 140 dan naik lagi di extreme atau unlimited. Jadi teman-teman installer itu bertandingnya juga di situ. Nah, sementara kalau yang pemegang brand atau prinsipal di Indonesia perwakilan distributor di mana kok Wahyu mainnya? Saya tanya kan. Mainnya di kelas profesional. Oke. Jadi kita jangan adu antara konsumer sama Brand. pemegang brand. Iya. Ini pasti nggak ketemu, Iya. kan? Ini nggak ketemu. Jomplang nih. Jomplang. Misalnya distributor atau prinsipal besar resourcesnya, misalnya kan bisa bikin mobil seperti apapun, ya. Ya, sementara konsumer kan ada budget. Terbatas harus kita ya. jaga, harus kita lindungin. Nah, ide inilah yang akhirnya, oh ya udah, cari lagunya, carikan lagu lokal yang memang kita bayar royalti. 10 tahun lalu sebelum musim-musim sekarang royalti nih. Jadi saya kebetulan datang ke pihak label ngizinin manajer dan segala macamnya tahu kita bikin kontrak untuk kita pakai 2 tahun di awal. 2 tahun di awal, terus kita bikinkan regulasi bagaimana cara menjuri, lagu apa saja, track berapa, menit keberapa yang dipakai untuk menilai sistem audio, sound quality. Nah, dari situ mulai bikin pertandingan di awal, bikin pertandingan kedua, bikin pertandingan di Gaikindo, bikin pertandingan di IIMS. Akhirnya mulai teman-teman Car Audio
lihat, dan tahun berikutnya baru kami bikin regulasi secara penuh dan penjurian, just training gitu. Jadi semua yang mau menjuri, belajar menjuri kita buka. Nah, startnya dari mana misalnya? Misalnya Om Ardito, Om, bagaimana Om gue bisa ikutan eh, menjuri di ICANN? Boleh. Kita siapkan misalnya menjuri SQL dulu, biar mentalnya, mental menjurinya tumbuh. Level-levelnya bertahap ya. Iya. Oh, terus saya harus bagaimana? Ikutan just training. Ikutan Oke, sekarang ini. kayak sekarang ini gitu. 3 hari ya? 3 hari. Nanti dari situ kan, oh, jadi tahu paham aturannya seperti apa, apabila ada problem apa yang harus ditanganin, terus misalnya terjadi perdebatan antara peserta dengan juri, bagaimana kita menyelesaikannya, itu semua ada tiket. Dan itu yang nge-training bener-bener dari pro-nya ya Om. Iya, yang Masternya training lah. itu adalah founder camp-nya. Jadi Pak Wahyu sendiri. Gitu. Waduh, ini jadi banyak insight Insert ya. ya, masukan ya. Ada tambahan nggak Om Ardito terkait? Tapi bikin kontes bareng ya. Oh iya. Ya, gimana nih? Ada saran-saran apa nih? Karena Biar menurut saya sebagai penghobi sekaligus juga Penikmat. tergabung penikmat penghobi dan juga ikut komunitas mobil juga di Zenix Zeus ya. Mungkin bisa jadi pintu penetrasi Yes. ke lebih luas lagi, menggabungkan penghobi audio dengan penghobi mobil, komunitas mobil, sehingga makin banyak lagi audiophile. ya, audiophile car audio di Indonesia. Industri makin maju, ya makin seru lah kita berhobi di audio ini. Sebenarnya yang saya tahu maksudnya Om Ardito ini, bagaimana teman-teman penggemar Zenik ya. Ini kan banyak yang sudah upgrade, banyak yang sudah punya barang sendiri. Gue pengen bikin SQ-nya versi gue misalnya. Gue punya driver nih, tinggal bagaimana nanti tuningnya siapa nih, ya kan. Nah, ICANN membuka diri teman-teman. Jadi teman-teman Zeus misalnya ada satu kopdar. Gimana nih kalau misalnya kopdarnya biar makin seru, kita undang Om Ibnu dari ICANN, bikin 3 kelas misalnya. Buat fun aja. Nah, nanti saya yang akan menentukan jurinya. Boleh tuh. Iya kan? Jurinya kita lihat nih. Oh, dari teman-teman Zeus pasangnya di mana aja nih. Nah, kita cari juri yang memang netral, yang tidak ada hubungannya dengan teman-teman di Zeus ya, installer di Zeus ya. Jadi ya udah, nanti kita siapkan, kita bikin kelas spesial misalnya. Om Ibnu misalnya, jangan dulu pakai kelas yang nasional dah, jangan yang internasional, kita berat nih ikutinnya. Oke, kita ada adjustment misalnya. Kita siapkan spesial kelas, misalnya kelas mana yang teman-teman bisa masuk, bisa ada peserta. Ada satu kelas misalnya 9 peserta, itu bisa mulai. Oke. Ada 2 kelas kali 9 peserta, berarti sekitar 18, bisa mulai. Kita tinggal bawa satu juri aja misalnya. Keywordnya inklusivitas ini. Betul. Wah, Jadi seru kita tuh. terbuka dari ICANN, siapapun teman-teman mau belajar car audio, mulai dari kompetisi ataupun acara-acara kopdar, coaching misalnya. Ya, coaching klinik Om ya. Ibnu misalnya, kita pengen ada gambaran dong, misalnya basic car audio itu seperti apa, bisa ya kami undang. Berarti ICANN tuh terbuka ya Om ya? Terbuka. Jadi nggak cuma ya bisa dibilang wadah bener-bener buat yang pencinta audio mobil. Terbuka dan murah. Terbuka dan murah. Nah, itu. Kerjasama sama ICANN murah, dijamin. Boleh nanti kita agendakan ya. Boleh kita bicarakan lebih jauh ya. Seru nih ya, makin seru nih. Jadi kalau tadi saya sempat lihat tuh ada om-om dari luar juga Dari ya, Malaysia ya. dari Malaysia. Itu kemarin tuh karena dia pengen belajar penjuriannya atau memang dia sebagai juri Om Ibnu? Jadi ada beragam latar belakang yang memang dia mau datang kemari. Yang pertama, mereka sudah ambil license kan untuk negaranya. Oke. Dari negaranya masing-masing. Ada juga yang memang profesional menjadi juri dan dia berdomisili di negara lain, misalnya di Filipina, di Taiwan kebetulan,
terus di Korea, Hmm. di Malaysia. Mereka mau belajar. Ini kan regulasi perdana dan lagu perdana untuk musim 2025. Jadi setelah 2 tahun, di 2 tahun yang lalu kami punya lagu baru. Nah sekarang sudah ada update-nya. Untuk tahun ini 2025 kita menggunakan regulasi baru dan lagu baru. Gitu. Nah, Om, saya mau nanya lagi deh Om. Sebenarnya dengan adanya event atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Icon ini, itu sebenarnya ya kita tuh bantu menaikkan si brand atau malah jadi wadah aja buat orang-orang yang suka sama car audio. Lebih ke benefitnya sih sebenarnya. Oke, sebenarnya benefitnya banyak ya. Icon seperti yang tadi saya info, Om Ardito bisa lebih dekat dengan Icon walaupun nggak tahu regulasinya misal. Ya kan, dengan begini kan Jadi paham ya. jadi paham ya, oh ternyata Icon untuk jurinya ini serius loh ya. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan bagaimana cara menilai mobil, posisi untuk sebelah kiri dan sebelah kanan, bagaimana menilai center, bagaimana menilai Staging. staging ya, terus tonal. Ini kan ada base, ada bukunya ya. Nah dari situ Om Ardito jadi paham, oh caranya bertanding ini harus apa nih yang Begini kita ya. persiapkan nih gitu. Nah ini kan sebenarnya dari Icon tadi yang saya bilang, kita juga nggak mau ya ibaratnya menutup diri gitu. Icon terbuka buat siapa saja. Oke. Jadi nanti nextnya kalau siapapun ya, baik pelaku di industri di car audio, terus kan biasanya nih suka blendingnya suka nggak masuk nih sama teman-teman komunitas. Mediasinya siapa sih? Ya mediasinya Icon gitu. Oke. Ya. Paham, kan? paham. Titik tengahnya ya. Titik tengahnya tuh Icon. Iya. Titik equilibrium. Apa tuh? Ada rule-nya lah ya, Ada, yang ngatur rule-nya itu ya. ada. Jadi ya kita yang menentukan batas-batasnya. Misalnya kan teman-teman komunitas biasanya mau bikin event, wah gue bingung nih regulasinya apa nih, sementara teman-teman anggota pada pengen bikin dong Pak Ketua acara sound quality misalnya. Teman-teman komunitas bingung, nanya ke installer ini, lu ke sono deh, nanya ke sono, lu ke sini deh gitu. Nah, Iya. saya gini, si Om ketemu saya, langsung aja kontak Om Ibnu, gimana nih caranya nih, kita orang mau bikin kontes sound quality kecil-kecilan ya. Acaranya cuma kopdar doang, boleh nggak? Boleh. Cakep. Fun lah apa? Fun lah. Cakep Fun itu, sound cakep. quality misalnya. Kayak Ayo. fun football. Jadi Fun football. berkompetisi tapi fun gitu. Iya, benar. Jadi kayak mini soccer misalnya kan. Kan aturannya nggak harus dari FIFA. Betul. Karena buat si car audio sendiri, usernya itu ada pride kalau dinilai audionya. Betul. Apalagi sama yang profesional ya. Profesional, dan jurinya kita bisa datangkan juri yang profesional ya, yang memang juri dia sudah menjuri di Malaysia, dia sudah menjuri di Taiwan. Icon bisa datangkan untuk teman-teman Zeus. Zenix. Iya. Itu. Cakep. Satu lagi nih Om. Iya. Ini kan sekarang lagi rame-ramenya mobil EV atau HEV ya, atau yang hybrid dan yang baterai lah intinya gitu ya. Ada dua tuh, hybrid dan non hybrid yang full baterai. Nah, itu ada penjurian khusus nggak sih? Atau sama aja? Untuk saat ini juga kita masih terus mencari pola yang baik ya, dalam artian di tengah-tengah biar semuanya bisa kita rangkul ya. Oke. Itu masuk kelas-kelas tertentu atau Bisa dibedakan? Bisa aja, dadakan bisa aja kita misalnya bikin spesial kelas hybrid car misalnya. Spesial kelas electric EV misalnya. Bisa aja, EV car bisa aja. Atau misalnya kita bikin cumi darat sound quality misalnya. Ya kan? Itu bisa aja. Jadi tergantung dari teman-teman mana nih. Misalnya tiba-tiba teman-teman Zeus, Om, teman-teman Innova ternyata pengen ikutan nih Om, bikin kelas sendiri. Masa teman-teman hybrid doang? Ya udah, karena memang niatnya memang kita untuk merangkul semua.
kita bikinin satu welcome kelas. aja. Teman-teman Oke. Innova Diesel misalnya di acaranya Zeus bisa, nggak masalah. Berarti nggak ada apa pengkotak-kotakan ya antara yang baterai dan yang non baterai. Selama Nggak itu ada. masih car audio, Mm-mm. kita blend aja gitu Kita ya. blend aja. Tergantung kebutuhannya. Nah, maksudnya tergantung kebutuhannya ini kan regulasinya utuh gitu. Cara menilainya kita eh, kita batasi mana sektor yang harus dinilai, mana yang enggak. Nah, terus untuk kebutuhan mobil silahkan teman-teman Hmm. tawarkan misalnya. Misalnya tiba-tiba komunitas lain ngajak kita nih bareng nih Hmm. bikin pertandingan misalnya hybrid versus non hybrid bisa kita bikin. Oh gitu ya. Iya, jadi Seru tuh ya. seru kan? Gitu loh. Soalnya ada yang saya tangkap kemarin ya, waktu saya sempat lihat punyanya Om Ardito, dia bisa masuk ke mobil yang elektrifikasi ya. Lagi kontesnya ya. Hmm. Padahal dia hybrid gitu, tapi bisa ikut sama yang EV ya, kelas-kelasnya EV gitu. Jadi sekarang tadi yang saya bilang teman-teman asosiasi ya yang punya badan pertandingan ya eh, lagi mencari bentuk bagaimana teman-teman AV ini bisa Hmm. masuk ke car audio karena beberapa toko workshop profesional itu sudah bikin eh, Anti sudah install errornya. sudah install ya dengan teknologi yang bagus mereka sudah install car audio di mobil AV. Nah, Oke. bagaimana mereka-mereka ini pemilik-pemilik ini, gue juga mau ikutan dong. Kan awalnya sebenarnya itu dulu. Gue juga mau ikutan dong car audio, tapi ya kalau misalnya dibandingkan dengan mobil diesel ataupun mobil bensin itu kan jelas beda ya. Senyapnya mungkin Ya. EV lebih unggul gitu loh. Tapi soal treatmentnya kan belum tentu. Nah, treatmentnya itu kan ada teman-teman installer yang profesional lah untuk mengatur itu. Nah, kita coba memisahkan. Tergantung kalau misalnya teman-teman gue pengen maju aja, pengen ngadu misalnya kelas bebas sama teman-teman IV, nggak masalah, kita sediakan. Tapi ada juga misalnya, kita bikin spesial untuk EV atau kita sediakan untuk teman-teman penggemar diesel, boleh aja, nggak masalah. Selama aturan dan cara menjurinya itu sesuai dengan Sesuai. Oke Om. itu. Nah, ini terakhir nih Om. Ya. Mau nanya soal pencinta car audio nih Om. Ada kesan dan apa ya Om ya yang bisa Om sampaikan nih buat teman-teman yang udah mulai suka nih sama audio car nih Buat di Zeus, Indonesia ya terutama ya Zeus atau Zenik atau di Indo lah sekalian. iya yang pertama teman-teman harus ketemu dulu dengan installer yang memang teman-teman percayai. Ya, dalam artian Meskipun dia newbie nih Om nih. dia nyobi datang aja ke workshop, lihat workshop ini sudah bangun mobil apa aja, ya kan? Misalnya ke Om Ardito, tanya-tanya dulu misalnya, Om Ardito, misalnya budget gua nggak bisa seperti lu nih, apa sih gua harus yang harus gua pasang misalnya. Nah, itu kan ada catatan-catatan, ada kira-kira line up produk yang misalnya masih bisa teman-teman arrange gitu, teman-teman jangkau misalnya. Nah, itu yang startnya di situ dulu. Jangan misalnya kita belum tahu misalnya, gue pengen kayak Om Ardito, pengen sekelas. Waduh. Jangan. Saya pikir itu ya. Jadi memang Bertahap ya Om ya. prosesnya Proses. itu ada. Gitu loh. Kalau kita lihat misalnya Om Ardito udah high end semua nih barangnya nih, jangan. Kita boleh datang ke workshopnya, Om, budget kita sekian. Kira-kira rekomendasi dari Om installer ini apa? Gitu. Oke. Atau dari teman-teman punya rujukan sendiri, Om, gua pengen nih ada barang ini nih, bisa nggak subwoofernya pakai ini? Saya rasa teman-teman installer sekarang ya lebih solutif ya, Ya. lebih solutif gitu loh. Teman-teman subwoofernya gue pengen ini Om. Dari installer biasanya, oh ya udah, ayo ini cocoknya sama ini nih, gitu. Matching produknya nih. Nah di situ peran installer biasanya. Intinya kalau saya nikmati prosesnya, jangan mau langsung ke hasil akhir. Kalau menurut saya yang lebih enjoyable itu adalah prosesnya.
ketika kita bisa naik titik ke titik ke titik sampai ke gunung, Iya. titik apa ya, puncak audio yang teman-teman pengen capai itu akan lebih nikmat daripada teman-teman langsung pengen lompat gitu. Kayak tadi Mas yang bilang, oh mau langsung pakai yang high end, kayaknya mendingan berproses. Karena Prosesnya. saya juga seperti itu. Trial and error ya. Ya, itu funnya di situ. Mana di situ ya. Oke, berarti sekarang kata-kata hari ini nih Om Ibnu. Waduh. Gimana nih Om Ibnu? Kata-kata hari ini ya. Buat audiophile atau audiocar nih Om Ibnu. Hobi harus jalan terus dan jangan lupakan cari duit. Cari duit ya. Kalau Om Ardhito kata-kata hari ini. Kalau saya kebalik, cari duit jalan terus, jangan lupa harus punya hobi. Oke, thank you semuanya. Thank you Om. Om, thank you Om. Sama-sama.